Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-62 ini kita membicarakan tentang subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Saya ulangi kembali bahwa sektor pertanian adalah satu dari 17 sektor dari produk domestik bruto dengan porsi 13,28% dari seluruh PDB. Di antara sektor pertanian itu ada beberapa subsektor, ada berapa kemarin 7 ya. Salah dua lainnya adalah hari ini kita akan bahas di sisi ini adalah subsektor peternakan. Tapi kalau nanti kita bahas peternakan kita bisa menyebutnya sektor. Kalau kita bicara dalam konteks keseluruhan dia subsektor peternakan, dan yang satunya lagi nanti kita akan bicara tentang perikanan sebagai bagian dari sektor pertanian. Nah, sektor peternakan pada tahun 2021 selama setahun itu produksinya berdasarkan harga berlaku. Kalau harga berlaku itu berarti dia kuantitas dikali dengan harga pasar pada waktu itu ya, dan pengertian kuantitas adalah produk barang akhir. Kalau masih lupa nanti silakan dicek YouTube lama tentang PDB itu apa. Sementara diterima saja secara awam bahwa ini adalah produksi peternakan kuantitas dikali dengan harganya. Dengan catatan nilai tambah 268 triliun. Itu 11,9% dari seluruh sektor pertanian. Sebutlah 12 ya, pembulatan. Jadi 12% dari 100% pertanian itu adalah peternakan. Nah, 11,9 ini sebetulnya sesuai saja dengan rata-ratanya. Kalau kita lihat gambar kiri itu memang birunya meningkat. Biru itu berarti nilai ya produksinya. Dan jangan lupa nilai produksi yang harga berlaku ini ada kaitannya dengan harga. Jadi tidak sepenuhnya karena kuantitas. Nah, ketika pandemi memang ada pelandaian ya. Tetapi tetap bisa sedikit meningkat secara PDB harga berlaku. Nah, porsinya itu juga relatif stuck di angka 12%. 12%. Hingga terakhir 11,1. Kalau dilihat dari sisi pertumbuhannya yang kanan. Jadi kalau kita bicara PDB harga berlaku, harga pasar pada tahun tersebut, kita biasanya membicarakan porsinya terhadap sektor atau porsi terhadap PDB keseluruhan untuk menunjukkan struktur ekonomi suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Jadi Indonesia itu secara struktur ekonomi berdasarkan produksi barang dan jasanya itu biasanya memakai harga berlaku. Nah, yang pertanian berapa, yang pertambangan berapa, yang industri pangan berapa, dan seterusnya 17 ya. Lalu di dalam pertanian itu terbagi-bagi lagi. Tapi kalau mau bicara tentang pertumbuhan, itu biasanya lalu yang real itu dihilangkan faktor harga. Maka orang harus bicara tentang PDB harga konstan. Itu sama dengan ingin mencari produksi real, tapi tetap dengan penyebutan rupiahnya, bukan tonasenya. Kan jumlah konsumsi ternak juga perlu presisi juga. Nah, BPS memakainya adalah penjumlahan nilai. Nah, kalau Anda lihat yang kanan itu secara real pun meningkat. Dari tahun 2010 sampai 2011 meningkat. Nah, sedikit turun di tahun 2020. Jadi pandemi ada dampaknya. Kontraksi min 0,41%. Tapi hanya sedikit ya kontraksinya. Kemudian sedikit membaik di 2021. Naik 0,34. Sehingga produksi real peternakan 2021 masih belum pulih ke angka 2019. Kalau pulih diartikan sama, apalagi kalau pulih diartikan dengan pelandaian. Kegiatannya itu kan harusnya terikuti. Bagaimanapun pandemi berdampak terhadap peternakan. Tapi tadi ingat, terhadap perkebunan dampaknya kecil, bahkan nyaris tidak berdampak. Kalau terhadap peternakan ini berdampak. Rata-rata pertumbuhan 2011 sampai 2019 sebelum pandemi itu 4,98%. Jadi lebih tinggi lagi dari perkebunan. Ingat, perkebunan tadi hanya 4,70 ya. Pertanian 3,95. Tapi kalau PDB dalam arti pertumbuhan ekonomi ya itu 5,3. Ingat, 9 tahun ya. Itu tidak hanya era Jokowi sejak 2009. Maka
kita bisa menyederhanakan peternakan ini berkinerja cukup baik kalau dilihat dari sisi ini. Porsinya masih bisa bertahan, bahkan sedikit meningkat, dia selalu tumbuh, ya toh, dan tingkat laju pertumbuhannya lebih besar dibanding sektor pertanian keseluruhan, terutama lebih besar daripada pertumbuhan itu peternakan. Nah, sementara perikanan bagaimana? Perikanan itu juga memiliki kinerja yang baik, bahkan lebih baik dari peternakan. Kalau dari sisi PDB, produksi perikanan tahun 2021 atas dasar harga itu 469,59 triliun, 20,84% dari sektor pertanian. Jadi ini urutan kedua ya, lebih besar dari apa tadi, hampir sama ya dengan perkebunan tadi ya, nanti kita cek lagi. Dengan pangan juga, pangan paling besar. Nah, porsi rata-rata di tahun 2010 sampai 2011 17,86. Jadi kan ada kenaikan porsi ini di dalam tahun 2019, 20, 21. Kalau lihat gambar kiri memang meningkat. Tahun 2010 sampai 2014 pelan-pelan dari 15, 15,5, 16, 15,5, 17,5, 18,5, terus saja naik. Nah, ketika pandemi memang sedikit menahan lajunya, tapi tetap naik dari 20,3 menjadi 20,85, lalu turun sedikit di pandemi 20,4, naik kembali di 2021 dari sisi harga berlaku. Tapi sudah saya ingatkan, kalau mau tahu dampak ya kita harus lihat juga harga konstannya, realnya bagaimana di kanan. Kita lihat pertumbuhan di tahun 2021 ini memang sedikit landai ya. Oh, ini saya juga kembali salah. Lihatnya sebelum bagi harus direvisi keterangannya, Mbak. Yang benar adalah grafiknya. Itu pertumbuhannya 5,45 di tahun 2021. Sementara di tahun ini, jadi belum saya ganti. Di tahun 2020 dia tetap bisa tumbuh. Cuma secara rata-rata ini pertumbuhan perikanan ini mencapai 6,48%. Jadi lebih tinggi dari PDB maupun sektor pertanian. Ini yang salah keterangan di atas itu hanya pertumbuhan tahun 2021 yang benar 5,45 bukan 0,34. Belum menghapus data yang sebelumnya. Secara sederhana perikanan ini memiliki kinerja yang cukup baik ya, cukup baik dari sisi ini. Kita mau lihat dari sisi yang lain, karena kan ini PDB itu melihatnya dari sisi nilai rupiah, baik itu harga berlaku maupun harga konstan. Meskipun harga konstan bisa disebut produksi real. Nah, kita pengen tahu peternakan itu apa saja sih? Nah, tentu banyak ya, cuma yang dihitung oleh BPS atau dengan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan, itu biasanya yang umum-umum ya. Kalau ada peternak beberapa jenis binatang langka ya nggak dihitung di situ. Nilainya besar tapi ya, beda ya. Maka Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan itu menyebut ada ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, dan aneka ternak ya istilahnya, lain-lain lah. Nah, ternak besar itu sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda. Ternak kecil itu kambing, domba, babi. Tentu saja ada kambing yang besar yang bahkan besarnya bisa sama dengan sapi yang tidak besar. Saya punya kawan soalnya kambing yang besar. Nah, kambing dengan domba dibedakan. Lalu kalau ternak unggas ya ayam bukan ras, beras ya, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik Manila. Kalau aneka ternak itu ya kayak kelinci, puyuh, dan seterusnya. Ada lagi beberapa contoh lain. Nah, kalau kita lihat tabel itu saya salin dari publikasi Kementerian Pertanian, nanti di slide berikutnya kita buat grafik beberapa aja, tapi sepintas dulu kita lihat, nampak sapi potong itu mencapai 18 juta ya, 18 juta sapi potong menurut data sementara Kementerian Pertanian 2021. Lalu kalau sapi perah itu nggak sampai 1 juta ya, hanya 579.000. Kerbau hanya 1.189.000. Kuda hanya 401.000. Kambing, ya itu lebih banyak dari sapi, tapi juga tidak melesat ya. Kemudian kalau sepintas kita lihat, kambing kok kayaknya banyak dari sapi, tapi datanya hanya 19,23 juta, jadi hanya di atas. Dan nanti kita akan lihat. Nah, coba kita lihat dalam bentuk grafik, kayaknya lebih enak ya.
slide itu. Nah, saya sengaja mengambilkan saja dari buku statistik peternakan di gambar itu. Nah, kebetulan nggak semua digambar oleh buku tersebut. Data ada, tapi yang digambar ini sapi potong. Nah, Anda lihat sapi potong memang mengalami peningkatan kan dari 2017 sampai 2021. Tadi 18 juta. Lalu kerbau itu ya stagnan lah ya, 1,19 juta. Jangan tanya saya gimana menghitungnya. Tahu kan ada sensus juga itu. Kementerian Pertanian itu ada sensus ternak. Sapi perah itu kita masih sangat sedikit, 580.000. Nah, saya tambahkan tadi yang dari grafik luar di sana tadi ada kambing 19,23 juta ekor, tidak ada di gambar. Ada domba 17,9 juta ekor di keterangan kiliki yang didapat dari tabel sebelumnya. Nah, sedangkan ayam itu ayam ras potong itu banyak sekali, itu 3 miliar ya, 3,1 miliar itu, 3.107 juta ekor ayam ras pedaging. Nah, kemudian kalau yang petelur itu hanya 368 juta, lalu ayam bukan ras, ini agak pasti pakai perakiraan ya, kalau ayam ras mungkin masih bisa dihitung lebih mudah ya, kalau ayam bukan ras ini kelihatannya kita harus percaya BPL, percaya Kementerian Pertanian lah yang dikutip oleh BPS. Saya tidak tahu apakah BPS itu melakukan kerjasama dalam perhitungan. Ini kayaknya iya, karena ada sensus pertanian yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait. Nah, kurang lebih ini kita punya gambaran seperti itulah ya, bahwa sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam ras daging, ayam ras petelur, lalu ayam bukan ras. Jadi ayam bukan ras itu termasuk banyak ya, meskipun 1/10 dari ayam ras daging. Nah, itu kalau digambar, nah saya gambar pakai data yang lebih panjang, khusus untuk sapi potong dengan kambing. Nah, karena sempat, sebetulnya saudara-saudara jika ingin mendalami semua yang tadi itu didalami, dicari tahun yang lebih panjang, tentu dengan cross check data ya. Nah, ada beberapa yang memang tidak persis datanya. Nah, kalau kita lihat sapi potong ini memang menanjak ya, tahun 2000 masih berapa itu 11 jutaan, naik ke 12 juta, 15 juta, 14 juta, 16 juta, dan sekarang 18 juta sapi potong. Sementara kambing ini memang sempat naik, tapi belakangan agak stuck populasi kambing. Di kisaran 19 juta ini sudah lama nih, sejak 2014 tidak banyak beranjak. Kalau sapi nampaknya beranjak. Saya sudah sempat komunikasi juga dengan kawan saya yang memelihara banyak kambing. Dia sangat yakin permintaan kambing ini sangat besar dan supply-nya sangat terbatas. Sehingga sangat ini kawan saya itu khusus ngumpulin indukan ya. Nggak main-main dia. Indukan yang dia miliki sekarang tidak dijual, itu sudah sampai belasan ribu sudah tersebar di beberapa tempat. Wah, saya bilang kamu ini calon miliarder di masa mendatang kalau bisnisnya. Jadi ya, kayaknya kambing itu masih dikembali. Nah, mungkin saya sebut semacam setengah bercanda itu, di atas itu. Kalau untuk bandingan, dan itu data Selandia Baru, data tahun 2018. Nggak tahu data sekarang, nanti di Google aja. Penduduknya 5 juta, sapinya 7 juta, kambingnya 25 juta. Kalau Indonesia penduduknya 270 juta, sapinya cuma 18 juta, kambingnya cuma 19 juta. Australia 30 juta ekor sapinya, penduduknya 25 juta. Konon India sapinya lebih banyak, saya belum cek datanya, tapi kan penduduk India juga banyak. Jadi sebetulnya kita berpotensi ya, masa kita tidak bisa punya 100 juta ekor sapi, gitu loh. Kalau saya besok nasihat presiden, kalau presidennya mau ya dinasihati, kita buat program 100 juta ekor sapi dan 200 juta ekor kambing. Bisa kan mestinya. Tapi cara beternaknya juga nggak bisa seperti sekarang. Nah, itu populasi untuk contoh saja. Kita bisa menganalisis ayam ras, kambing, domba. Ini kan kambing, ada domba, sapi perah. Nah, selain populasi ekornya kan kita juga bicara tentang produksi dagingnya. Daging dan otomatis kalau sapi perah ya susu ya, kambing juga ada kambing perah. Maka itu saya nggak sempat nyambung. Itu data dari kuliah saya lama, sehingga itu data sampai 2018. Sebenarnya sudah tersedia data
2019, 20 dan 21 meskipun sementara. Tapi karena saya belum ketemu Excel di laptop saya yang lama itu, maka saya sambungannya. Tapi definisinya sama ya, dari sumber yang sama Kementerian Pertanian, terkonfirmasi dari data BPS. Maka saya yang sambungannya saya buat kalimat aja dan nanti ada di statistik itu kelihatan bahwa daging sapi di tahun 2021 itu produksinya 437,78 ribu ton produksi daging sapi. Nah, cenderung stagnan. Nah, itu kan yang gambar 2014 sampai 18. Bersambung ke 2021 malah turun sedikit kan. Nah, padahal sempat mengalami peningkatan 2007 sampai 2012. Nah, kambing itu juga cenderung stagnan. Bahkan sempat turun di tahun-tahun sebelumnya, 2014. Susu itu juga mengalami stagnasi. Ya. Relatif stagnan. Yang bilang stagnan ini bukan berarti persis stagnan ya. Kalau di gambar grafik dia tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Susu segar. Jadi mulailah kita punya imajinasi nih sektor pertanian kita dalam konteks sektor peternakan, ya produksinya segini. Tadi populasinya seperti di atas. Nah, kemudian secara nilai sebelumnya lagi nilainya dalam GDP. Nah, kalau saya boleh menyimpang sedikit kembali ke tema kita di sesi terdahulu, kita ini suka bicara hal-hal yang muluk ya, industri 4,0, 7,0, apapun. Malah kita kadang lupa dengan kekayaan yang sudah kita miliki, rakyat kita yang sudah terbiasa berurusan dengan ini, hanya memang perlu perbaikan teknologi produksinya, ketersediaan bibitnya, dan lain sebagainya. Kalau negara ikut campur dalam konteks yang positif, saya kira ini adalah salah satu potensi ke depan. Tidak apa-apalah kita tidak terlalu maju dalam satu hal, tapi punya banyak sapi, punya banyak kambing, punya banyak susu, ya, itu luar biasa. Kalau sudah nggak maju dalam hal-hal yang modern, terus kita juga nggak punya cukup daging sapi, nanti ini relevan sebenarnya ketika produksi ini kita bandingkan dengan jumlah penduduk. Bisa kebayang kan produksi segitu, jumlah penduduk meningkat, meskipun nanti ada impor ya. Nah, itu berarti kan konsumsi daging per kapita kita termasuk yang rendah. Susu juga. Bukan soal suka nggak suka ya, tapi ya begitulah. Nah ini sambungannya data tadi, saya nggak sempat nyambung ya. Kalau Anda itu kan 2012, ini kalau Anda mau nyambung, dan ini sudah tampak semua nih. Daging 13 macam daging, telur 5 macam, nah itu data 2017 sampai 2021, tadi di atas hanya sampai 2018 saja. Nah, pada dasarnya total daging dijumlahkan 13 macam, jadi nggak bedakan daging sapi, kerbau, kuda, daging puyuh, daging kelinci, daging itik, daging ayam. Nah, itu ya di kisaran 4,79 juta ton ya. Daging ya, dengan populasi. Nah, 2017 4,59, 4,77, naik sedikit, turun lagi selama pandemi. Ya di angka-angka itu tadi di atas tadi kan juga begitu. Nah, kalau kita lihat sapi juga nggak sampai 1 juta ton ya, 437 ribu ton. Kerbau hanya 20,97. Nah, memang kambing itu juga selain populasinya tadi stuck, produksi daging kambingnya juga stuck. Ya wajar kan, populasinya stagnan, produksi dagingnya juga stagnan. Nah, yang terus mengalami peningkatan ayam ras, baik terutama ayam ras daging. Itu memang banyak fried chicken mau franchise internasional maupun produk lokal kan banyak. Nah, memang ya ini tentu saudara-saudara bisa mendalami ya plus minusnya peningkatan ayam ras daging itu sudah saya kira itu studi tersendiri ya Pak, bagaimana nasib para peternak yang jadi plasma, bagaimana perusahaan ayam itu sendiri, bagaimana dengan perusahaan pakan, itu jadi studi yang menarik sebenarnya. Tapi ini saya hanya menyampaikan big picture dulu, gambaran umumnya ya ayam ras seperti itu. Itik juga stagnan. Sekali lagi, ayam ras itu meningkat. Ayam petelur, ya sebetulnya beberapa tahun juga stagnan. Nah, sementara telurnya, itu kelihatan bahwa telur ayam ras juga meningkat, meskipun sempat stagnan. Jadi pada saat pandemi, ayam ras petelur itu meningkat, itu produksi. Yang bawah ya telur ya. Jadi mungkin menarik ini dulu, apakah kita anggap data ini benar ya.
punya presisi. Berarti selama pandemi kalau produksi telurnya ayam meningkat ya. Padahal tadi kalau ini bisa kita kaitkan dengan data di atas jumlah ayamnya. Berarti ini memang kelihatannya pada melihara ayam, telur, lalu telurnya banyak. Tahu juga ada studi tersendiri. Nah, susu yang bagian 3 bolt hitam itu juga produksinya relatif tidak meningkat signifikan, cenderung stagnan. Itu ya. Nah, dengan produksi yang demikian, kita ternyata memang masih bisa ekspor. Tapi saya ingatkan ya, kita ekspor itu bukan berarti surplus, karena nanti kita lihat data impor. Karena ekspor itu kan terkait dengan beberapa macam yang kita bisa ekspor, ada permintaan. Nah, impor juga sama, jadi petani bisa saja dia jual selama musim panen dan sebagainya, nanti dia beli di bulan-bulan terakhirnya. Jadi tidak selalu berhubungan dengan surplus atau defisit produksi. Nah, yang jelas kalau dilihat dari tabel ini, itu kita memang keledai, sapi, kerbau, kuda bahkan itu kita relatif tidak ekspor. Ini maksudnya ekspor barangnya hidup ya, ternaknya. Jadi kita tidak ekspor sapi, kerbau, keledai. Kita pernah ekspor kuda tuh sedikit, mungkin karena ada kuda-kuda jenis tertentu. Yang kiri itu 1, 2, 3, 4, 5 kolom 3 sampai 7 itu volume tonase ya, bukan jumlah ekornya. Kemudian yang kolom 8 sampai dengan 12 itu nilai dalam $1.000. Jadi kita ternak ya, kalau disederhanakan paling kanan 2020 kita memiliki nilai ekspor kurang lebih 76 juta ya, tidak besar ya itu, $76 juta nilai ekspor ternak kita. Sementara tonasenya 32,32 ya, 32.955 ton. Nah, hasil daging kan berarti salah satunya, tadi ingat kita kalau hasil bisa daging, bisa susu ya. Nah, dagingnya juga dibuat macam-macam tuh. Nah, daging kita ekspornya lebih meningkat, lebih kelihatan. Meskipun ada fluktuasi, sempat meningkat di tahun 2020. 2019 juga meningkat sedikit. Nah, kalau kita lihat, kita daging sapi juga kita tetap ekspor. Mungkin sapi-sapi jenis tertentu ya meski tidak banyak. Hanya berapa itu kalau dilihat tonasenya hanya 27,57 ton. Kalau secara nilai hanya $53,84 dolar. Babi kita ekspor, kambing domba sedikit, jeroan sapi tidak, jeroan non sapi tidak, nah, macam-macam ya. Susu terlepas nanti kita akan lihat kita kurang dan kita impor, kita juga ekspor. Tapi jangan lupa ya, ekspor impor ini adalah atas pelaku domestik, pelaku di dalam negeri. Bisa saja perusahaan asing. Itu yang kadang-kadang pembelajar ekonomi suka lupa ya, bahwa data ekspor impor itu adalah data ekspor dari Indonesia, dari produksi Indonesia terhadap apapun kepada pihak luar negeri. Ya, di sini perusahaan asing yang sudah berbadan hukum juga bisa. Jadi hati-hati ya, kita ekspor mobil Toyota misalnya kan begitu, Pak. Nah, ini sama dengan hal-hal begitu. Sekalipun saya tidak tahu ya, kita harus lacak apakah yang diekspor ini murni dari perusahaan kita, maksudnya perusahaan milik domestik, milik warga negara Indonesia, ataukah perusahaan patungan dan seterusnya. Nah, sekarang impornya, nah tadi kan kita lihat ekspor segitu. Ekspor tadi saya sudah katakan nilainya 76.480 ya, 76 juta dolar. Tetapi kalau dilihat impornya tahun 2020 kanan paling atas ya jauh lebih tinggi. Impor ternak itu mencapai 467 juta. Yang kanan atas ya, hampir setengah miliar dolar. Itu pun 2020 karena pandemi itu. Sebelumnya kita mencapai 629, nggak sampai 1 miliar ya. Itu satuannya $1.000 berarti juta. Tapi berarti sudah triliun kan. Kalau pakai tahun 2020 dengan 14.000 aja itu sudah berarti sudah di kisaran 6 triliun impor ternak. Jauh ya dengan tadi ekspornya. Kita banyak impor kalau ternak. Nah, saya kasih tanda panah itu terutama impor sapi. Ya. Sapi kalau dari segi tonase, Anda lihat di kolom 7, jadi bukan ekor ya. Jadi kalau sapi yang berat ya ditimbang. Ada catatan berita ekspornya kan, ada laporan ekspornya.
kalau dari sisi nilai yaitu 430 juta, 430 juta dolar itu di tahun 2021, dan itu karena pandemi saja merosot. Jadi mayoritas nilai terbanyak, porsi terbesar 90% lebih dari impor ternak itu adalah impor sapi secara nilai US dollar. Kita impor biri-biri sedikit, ada juga unggas juga kita impor. Tapi ini unggas ini kan ada unggas breeding dan seterusnya, kita nggak tahu indukan atau apa. Nah, dari sisi hasil ini lebih banyak lagi, maksudnya kayak daging, lalu susu, daging juga macam-macam daging, impor kita lebih banyak. Itu nilainya kalau paling kanan B, paling kanan, hasil ternak itu paling kanan, itu kita mencapai 2 miliar ya. Jadi impor hasil ternak kita mencapai 2 miliar dolar. Kalau kita tadi ekspor itu hanya 193 juta, jauh banget ya. Jadi defisit berapa itu kita dari ekspor impor ternak. Mudah-mudahan mengingatkan kembali sesi-sesi sebelumnya bahwa kita negara dengan lahan yang luas, penduduk yang sejak nenek moyang kita biasa bercocok tanam, beternak. Ternyata kita adalah pengimpor dari sisi baik itu net importir dalam hal ternaknya dan lebih khusus lagi dalam hasil ternaknya. Dan impor terbesar dicatatkan daging sapi. Sapi sebagai ternak juga paling besar, daging sapi juga paling besar. Bahkan jeroan sapi itu saya kasih panah ya. Lalu susu. Susu itu bahkan secara nilai lebih besar dari daging impornya. 1,23 miliar dolar impor susu tahun 2020. Itu luar biasa ya. Kalau kita lihat sisi positifnya ya ada sebenarnya. Berarti ini ada potensi ya. Kalau kita mengembangkan susu sebenarnya salah satu pilihan pengembangan perekonomian negeri. Tapi kalau berharap petani mengembangkan sendiri-sendiri ya berat. Ya, berat. Nah, lebih begitu. Itu dari sisi peternakan. Bagaimana dengan perikanan? Tadi kita sudah lihat perikanan cukup bagus ya, baik dari sisi apa tadi, produksi nilai PDB harga berlaku maupun harga konstan, pertumbuhan perikanan lebih besar dari sektor peternakan, bahkan lebih besar dari pertanian, lebih besar dari PDB. Jadi ini salah satu yang beberapa tahun terakhir, bahkan sejak 2011, tapi era Pak Jokowi juga termasuk, itu memiliki kinerja yang cukup baik. Kita tadi sudah lihat di atas dengan catatan seperti itu. Nah, kita mau tahu juga dari sisi data-data lain terhadap misalnya produksinya ribu ton. Sayang data tersedia hanya sampai 2019. Anda silahkan cek nanti sore ini juga, mau di BPS, mau itu di Kementerian Pertanian, masa data cuma sampai 2019, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita punya gambaran nih bahwa perikanan itu ada perikanan budidaya dan ada perikanan tangkap. Kalau perikanan budidaya itu ada budidaya laut, pinggir laut itu loh. Lalu ada tambak, ada kolam, ada karamba, ada jaring apung, ada jaring tancap, dan sawah. Kalau tangkap itu dua macam ya. Ikan tangkap perikanan laut, yang nelayan laut, nelayan lah ya. Lalu ada perikanan tangkap perairan umum di sungai. Nah, kalau kita lihat nilainya itu memang perikanan budidaya lebih besar ya, dari sisi tonase, 15 juta ton, sedikit turun dibandingkan 2018. Kita nggak punya data 2020-2021. Sementara tangkapan ikan itu masih naik ya 2019 dibandingkan 2020. Ini gambaran budidaya ikan. Nah, mari kita coba dengan data yang lebih panjang. Ya, data lebih panjang. Tadi itu kan terdiri dari dua tuh, budidaya dan perikanan tangkap. Nah, kelompok besarnya. Nanti di budidaya itu ada macam-macam, di tangkap ada macam-macam. Slide berikut kita coba gambarkan perkembangan perikanan budidaya, tapi dalam tonase ya, dalam ton. Nah, ini satuannya berarti ribu ton, kalau yang tadi kan ton. Maaf, ribu ton sama ya, berarti itu membacanya yang kanan, perikanan budidaya 15.306.000, berarti 15,31 juta ton perikanan budidaya. Sementara perikanan tangkap, baik itu tangkap laut maupun tangkap perairan umum, tapi yang banyak kan
7,72 juta ton. Digambarkan oleh grafik itu, budidaya meningkat lebih pesat yang biru ya. Yang tangkap tetap meningkat, lebih landai tapi meningkat. Sekalipun landai tetap lebih tinggi dari sektor pertanian umumnya dan PDB. Jadi ini PDB kalau nilai ya, tapi ini tercermin sebenarnya. Jadi saya kira ini harus di-highlight ya, bahwa perikanan ini sebenarnya salah satu sektor, subsektor yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Kita punya potensi. Dan sejauh ini, ya mohon maaf, menurut saya tanpa dukungan yang terlalu habis-habisan dari pemerintah sudah meningkat, apalagi kalau memang ada strateginya. Nah, yang kanan itu perikanan laut, itu biru, nampak memang meningkat lebih cepat. Nah, padahal kan kita sudah tahu nih, nelayan kita ini sudah keteteran kan? Di banyak tempat dengan pelaku-pelaku lain luar negeri yang memiliki peralatan lebih lengkap dan mungkin pengamanan laut kita juga keteteran ya, kita dengan mengapresiasi aparat tapi tetap mungkin karena kesulitan alat dan sebagainya ya banyak keteteran terhadap menangkap nelayan-nelayan asing. Tanpa dengan itu pun tetap perikanan laut naik. Bayangkan ya, kalau kita lebih fokus lagi perikanan laut. Dahulu mungkin maunya Bu Susi itu seperti itu ya, maunya Bu Susi. Saya tidak studi tentang ini secara serius ya, saudara-saudara yang berminat. Tapi ini indikasi bagus ini bahwa memang ada perikanan laut ini memang salah satu potensi. Nah, sementara perairan umum wajar ya kalau tangkap landai ya, karena terbatas itu. Nah, bagaimana dengan kesejahteraan di perikanan? Yang gitu toh. Ini grafik yang sama dengan di slide sebelumnya. Cuma kan Anda bisa baca nelayan. Sebenarnya kalau ada waktu Anda mengolah khusus dengan data dari BPS. Sekali lagi kritik saya, BPS tidak user friendly menyediakan. Sehingga kalau user friendly dalam tempo 10 menit, 20 menit kita bisa ngolah. Ini butuh jam-jam ya kalau menyambung. Nah, kita baca sederhana saja di Desember 2021, nelayan itu 106,79, pembudidaya ikan 104,47. Nah, sedikit atau masih di bawah nilai tukar petani keseluruhan, tetapi tetap di atas 100. Nah, gitu ya. Nah, cukup baik, tapi tidak baik-baik amat. Padahal tadi fenomena kinerjanya, produksinya, ekspornya, bagus semua, lebih bagus dari yang lain-lain. Tapi dari sisi NPT, nelayan dan pembudidaya ikan, tapi ini petaninya ya, itu tidak paling bagus. Kalah dengan perkebunan rakyat. Kalah dengan perkebunan rakyat, tapi memang masih di atas yang lain. Mungkin ini bisa meningkat. Kurang lebih begitu ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan kita tentang peternakan dan perikanan ini, sekalipun ada sedikit kritik sana sini untuk bahwa produksinya cenderung stagnan, beberapa meningkat, ekspornya ada yang meningkat, ada yang stagnan, impor kita makin besar. Tetapi kalau dibaca terbalik uraian saya, bukan dibaca terbalik ya, implisit dari uraian saya, ini sangat bisa dikembangkan bahwa sebenarnya permintaan dalam negeri terhadap komoditas peternakan, produk peternakan maupun perikanan itu sangat besar. Permintaan luar negeri dalam hal perikanan, saya tidak sempat menaruh ekspornya ya, itu juga luar biasa. Dan kita punya potensi besar untuk itu. Kalau dibalik bacanya kan begitu. Mengapa tidak ini yang salah satu yang kita pikirkan secara lebih serius terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia. Dan dengan sangat terpaksa saya selalu berulang kali mengatakan apresiasi saya yang tinggi terhadap seluruh petani rakyat, nelayan yang masih berjuang hingga saat ini meskipun kondisi mereka tidak cukup membaik selama belasan tahun terakhir. Jadi sayang sebenarnya kita bisa membantu mereka dan mereka membantu kita. Mereka itu membantu kita dalam arti perekonomian. Jadi belum buntu sebetulnya masa depan ekonomi Indonesia ini. Jadi tidak selalu harus dikaitkan dengan era digital begitu saja. Era digital terkait dengan informasi teknologi, informasi pasar, informasi cuaca kepada nelayan, atau informasi lain-lain tentang sarana produksi. Tapi kuncinya tetap di sektor real pertanian tersebut, dan yang sudah kita bahas hari ini, perkebunan rakyat dalam hal ini. Kalau perkebunan perusahaan yang nggak usah disuruh dia ya pintar-pintar dia lah.
juga dengan peternakan, begitu juga dengan perikanan. Itu adalah harta-harta karun kita yang masih belum kita gali sebaik-baiknya. Malah kita punya kecenderungan impor yang meningkat. Karena dengan banyaknya pertumbuhan manusia, pertumbuhan jumlah orang, konsumsinya makin meningkat. Dan ini dikaitkan dengan tema keseluruhan kita di sesi-sesi sebelumnya juga terkait ketahanan pangan. Sejauh ini cukup kita, karena ada impor. Ya, ada impor. Bagaimana kalau impor kita terhalang suatu saat? Terhalang baik karena soal dinamika ekonomi global atau terhalang karena daya beli kita terhadap produk luar negeri. Maka kita akan bermasalah dengan ketahanan pangan. Karena itu ketahanan pangan dilanjut konsepnya dengan kedaulatan pangan namanya. Ya, artinya kan tidak cukup hanya tahan, tapi juga tidak banyak bergantung pada negara lain. Tentu tetap ya yang namanya saling tergantungan. Tapi negara dengan jumlah penduduk yang luar biasa, 270 juta orang, dengan wilayah luas yang terdiri dari laut dan daratan lautnya terutama yang luas, tentunya kita ini mestinya salah satu pemasok pangan dunia. Baik itu tanaman pangan di sesi-sesi sebelumnya, terkait dengan hortikultura, buah-buahan dan sayuran, terkait dengan peternakan, terkait dengan perikanan dan juga susu. Mestinya, tetapi sejauh ini di banyak tema yang kita sebut tadi, kita hampir seluruhnya defisit dalam produksi kita lebih rendah dari konsumsi, defisit dalam ekspor impor kita lebih rendah dari ekspornya. Nah, begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini kuliah ini membuat beberapa kawan yang mungkin masih punya waktu, punya kesempatan dan perhatian yang tinggi, mohon di dalam lebih lanjut ya. Kita harus masuk ke dalam data-data yang lebih detail, tidak hanya dari TPS Kementerian Pertanian, dari studi-studi beberapa universitas. Kita coba ini, kita juga belajar. Ya saya tuh, anak saya kebetulan yang pertama lulusan Australia, ya. Saya selalu itu sapi bagaimana sehingga dia sempatkan lihat sapi. Ceritalah dia tentang sapi yang cuma ibu dengan anaknya, berdua single parent ibunya. 3.000 ekor sapi, dan itu lazim. Saya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita akan menemui masa di mana satu keluarga di Indonesia bisa memiliki 1.000 atau beberapa ribu ekor sapi dengan peralatan yang memadai. Bukan satu keluarga satu ekor sapi dan maksimal 2, itu pun dititipin orang. Sungguh ini sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Dengan begitu saja masih ada data lagi. Dengan begitu saja masih ada data yang beberapa masih cukup menjelaskan. Apalagi kalau bagian ini kita urusi. Dan salah satu yang serius adalah terkait dengan pertanian, baik terutama tanaman pangan, itu adalah soal tata pupuk dan tanaman pangan. Kemudian di beberapa komoditas yang plasma inti adalah soal keadilan antara hasil yang diterima oleh plasma dengan inti dan seterusnya. Banyaklah tema-tema. Mudah-mudahan kita semua tergerak, mau bergerak secara real sebagai swasta, sebagai petani, sebagai pekerja, atau Anda sebagai birokrat nantinya, atau sekarang pun sudah, untuk memperhatikan sektor pertanian, dan khususnya petani yang masih jumlahnya 37 juta orang. Masih tempe lagi itu ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.